Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil menikmati teh hangat. Langit tampak biru jernih, dihiasi gumpalan awan putih yang berarak pelan. Sultan memandangi ke atas sambil mengerutkan dahi. Subhanallah, betapa indahnya ciptaan Allah, ucapnya pelan. Tapi aku heran, awan itu besar dan tampak berat, mengapa bisa melayang di langit tanpa jatuh ke bumi? Wazir Ja'far yang berada di sampingnya hanya mengangguk pelan dan menjawab, mungkin karena kekuasaan Allah, tuanku. Sultan mengangguk, namun rasa ingin tahunya belum juga hilang. Ia ingin mendengar jawaban yang lebih cerdik, lebih masuk akal, dan tentu saja menghibur. Panggil Abu Nawas, perintah Sultan dengan semangat. Aku ingin mendengar pendapatnya tentang hal ini. Sementara itu, di sebuah gang kecil Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya yang sederhana. Ia menatap ke langit sambil memegang pancingan yang ujung tali kailnya terjatuh ke dalam ember kosong. Seorang pengawal istana datang tergopoh-gopoh dan bertanya heran, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada ikan di ember itu." Abu tersenyum tenang dan menjawab, "Aku sedang melatih kesabaran. Siapa tahu, nanti yang terpancing bukan ikan, tapi rezeki dari langit." Pengawal menggelengkan kepala sambil menahan tawa. "Sultan memanggilmu ke istana sekarang juga," katanya. Beliau ingin bertanya tentang awan. Abu Nawas langsung berdiri dan berkata santai, "Wah, kebetulan sekali. Aku memang sedang memperhatikan awan sejak tadi. Sepertinya hari ini awan akan membawa rezeki." Setibanya di istana, Abu Nawas memberi salam dan membungkuk hormat di hadapan Sultan Harun al-Rasyid. Sultan menatapnya dengan tatapan tajam bercampur rasa ingin tahu. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan, bagaimana caranya awan yang begitu besar bisa melayang di langit tanpa jatuh?" Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke arah jendela, seolah sedang menimbang-nimbang jawaban. "Tuanku," katanya tenang, "awan itu sebenarnya takut jatuh ke bumi." Sultan terkejut, lalu tersenyum heran. "Takut jatuh? Awan bukan makhluk hidup, Abu Nawas." Dengan ekspresi serius namun nada jenaka, Abu menjawab, "Benar, tuanku. Tapi coba bayangkan, bila awan jatuh, ia akan berubah menjadi hujan. Lalu mengalir ke sungai, ke laut, kemudian menguap naik lagi jadi awan. Capek, bukan? Maka awan memilih melayang saja di langit agar tidak repot bolak-balik." Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar logika itu, begitu pula para penjaga istana. Namun Sultan masih penasaran. Kalau begitu, apa yang membuat awan bisa naik ke atas sejak awal? Tanya Sultan. Abu menjawab cepat, "Mataharilah yang membuat awan naik, tuanku. Ketika air di bumi dijemur oleh panas matahari, ia menjadi ringan dan naik ke langit. Seperti nasi yang dijemur, makin lama makin kering, makin ringan pula." Sultan tertawa sambil memegang perut. "Jadi menurutmu awan itu seperti nasi kering?" Abu mengangguk mantap, "Benar, tuanku. Dan kalau hujan turun, itu tandanya nasi tadi lembek lagi." Seluruh ruangan pun tertawa keras mendengar perumpamaan kocak itu. Namun Wazir Ja'far yang duduk di samping Sultan merasa tersindir. Ia tak ingin Abu Nawas terlalu dielu-elukan. "Kalau begitu," katanya sinis,
Kau yang begitu pandai, bisakah membuat awan jatuh ke tanah? Abu tersenyum licik. Tentu bisa, Tuan Wazir. Tapi aku butuh 1 karung angin. Semua orang di ruangan itu terdiam. Sultan memandang heran, karung berisi angin. Dari mana kau akan mendapatkannya? Abu menjawab santai, bukankah aku sedang berbicara dengan orang yang penuh angin setiap hari? Sambil melirik ke arah wazir. Suasana istana pecah dengan tawa. Wazir menunduk malu, sementara Sultan tertawa sampai air matanya keluar. Abu Nawas, kau benar-benar licik sekaligus jenius. Setelah suasana kembali tenang, Sultan berkata, baiklah, Abu Nawas. Kau sudah membuat kami tertawa. Tapi katakanlah, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari awan yang melayang itu? Abu menatap langit melalui jendela besar istana dan berkata lembut, Tuanku, awan itu tinggi, tapi tidak sombong. Ia meneduhkan bumi, memberi hujan untuk tanaman, lalu pergi tanpa meninggalkan bekas. Semakin tinggi awan, semakin besar manfaatnya. Begitu pula manusia, Tuanku. Semakin tinggi kedudukan, seharusnya semakin besar pula manfaat yang ia berikan, bukan kesombongan yang ditinggalkan. Sultan terdiam mendengarnya, lalu mengangguk perlahan. Indah sekali ucapanmu, Abu Nawas. Jadi bagaimana supaya hati manusia bisa melayang setinggi awan? Abu tersenyum bijak dan menjawab, ringankan hatimu, Tuanku. Lepaskan kesombongan dan iri hati. Karena hati yang ringan akan terangkat tinggi seperti awan, tapi hati yang berat oleh nafsu akan jatuh seperti hujan. Sultan mengangguk kagum dan berkata, engkau benar-benar guru kehidupan, Abu Nawas. Namun dengan cepat Abu menimpali, hamba bukan guru, Tuanku. Hamba hanya pembelajar yang sering menatap langit. Sultan tertawa, lalu berkata, kalau begitu, aku ingin 1 jawaban terakhir. Bagaimana kalau aku ingin membuat awan turun ke kebunku? Abu menjawab dengan wajah polos, mudah saja, Tuanku. Perintahkan matahari berhenti bersinar, maka awan akan menangis dan turun jadi hujan. Sultan tertawa lagi sambil bertepuk tangan, kau memang tak ada duanya, Abu Nawas. Ia lalu memerintahkan bendahara memberi Abu Nawas seekor unta dan sekantong emas sebagai hadiah. Abu menerima dengan gembira, lalu berkata, terima kasih, Tuanku. Tapi bolehkah aku minta 1 hal lagi? Sultan bertanya, apa itu? Abu menjawab dengan nada serius, tolong kirimkan 1 potong awan untuk meneduhkan rumahku. Panas sekali di sana kalau siang. Semua orang tertawa, dan Sultan pun berkata, kalau begitu, akan kukirimkan tenda putih besar untukmu, biar seperti awan yang melayang di atas rumahmu. Hari itu seluruh istana dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun di balik canda dan kelicikan Abu Nawas, tersimpan hikmah besar. Awan mengajarkan bahwa ketinggian sejati bukanlah tentang berada di atas, melainkan tentang memberi manfaat kepada yang di bawah. Abu Nawas pulang dengan hati ringan, sambil menatap langit biru Baghdad yang tenang. Ia tersenyum kecil dan berbisik, andai semua manusia bisa seperti awan, melayang tinggi tanpa lupa memberi rahmat bagi bumi. Mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat-sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Raja Harun al-Rasyid.
Suatu ketika Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. Bagaimana pendapatmu tentang cara memindahkan masjid ini? Tetapi jangan sampai masjid ini rusak karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas pun berpikir sejenak. Begini Baginda, bagaimana kalau Baginda membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, maka Raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehatnya ini, Baginda Raja pun setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan tim-tim yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan tersebut. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka aku akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu mengerjakannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkanlah hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendirian? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, jawab Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Tanya Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apapun syaratnya pasti ku penuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan, kata Baginda. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkannya di atas pundak saya, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir bagaimana cara meletakkan sebuah masjid di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian Raja pun berkata kepada Abu Nawas. Sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat. Bila dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting, maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mengerti maksudnya. Terima kasih karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah Raja, diadakanlah pesta untuk rakyat. Semua ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Terhindar kemarahan istri, diam-diam ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, sang istri selalu marah-marah kepadanya. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal ini membuat istrinya merasa gelisah dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumah.
Dia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas belum pulang. Bahkan sang istri telah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah beranjak larut malam, di luar begitu gelap, tetapi Abu Nawas belum juga kembali pulang. Tiba-tiba saja dalam kondisi seperti itu, terdengar suara orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dia menuju jendela rumah sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Dia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi oleh istrinya. Tak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu yang dibawanya ke orang tadi. Dia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya ke lantai. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja pukulan membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang itu terkapar tak berdaya di lantai rumah. Istri Abu Nawas pun merasa puas dengan tindakannya ini, menganggap bahwa perlakuan itu setimpal dengan kesalahan suaminya, Abu Nawas. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada tinggi. Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tidak bangkit-bangkit dari pingsannya. Istri Abu Nawas pun mulai penasaran dengan keadaan orang tersebut. Dalam keadaan cahaya yang kurang itu, istri Abu Nawas berusaha melihat dengan seksama orang yang telah dipukulnya tadi. Dan betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang yang dipukulnya tadi bukan suaminya. Dia tidak mengenal sama sekali wajah orang yang dipukulnya itu. Dalam kondisi seperti itu, istri Abu Nawas kemudian menyebut orang itu sebagai pencuri, pun kemudian berteriak sekeras-kerasnya. "Ada pencuri, tolong, tolong, tolong," teriak istri Abu Nawas ketakutan. Tentu saja teriakan istri Abu Nawas membuat warga di sekitar rumah Abu Nawas berhamburan keluar ingin menangkap pencuri tersebut. Tak lama kemudian, banyak warga yang sudah berkumpul di rumah Abu Nawas. Mereka kemudian menangkap dan mengikat pencuri yang masih pingsan di lantai rumah. Para warga pun terkejut dengan kejadian tersebut, karena ada seorang pencuri yang dapat ditangkap dan ditaklukkan oleh seorang wanita. Bahkan pencuri itu babak belur dipukuli oleh istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai pingsan tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali seperti sedia kala, kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah itu, hanya suatu kekeliruan saja," kata istri Abu Nawas berusaha menjelaskan. "Kekeliruan bagaimana?" tanya warga tersebut. "Tadi dia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang. Makanya langsung saja saya pukuli tanpa ampun," jelas istri Abu Nawas lagi. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka, terkejut melihat banyaknya warga yang berkumpul di rumahnya. Setelah mendengar cerita pencuri yang babak belur dihajar istrinya, dia pun tersenyum kecut dan bersyukur dalam hati, "Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya," kata Abu Nawas. Meskipun demikian Abu Nawas merasa bangga dengan istrinya yang sanggup melumpuhkan pencuri seorang diri. Abu Nawas dan cermin kehidupan. Sejak cermin besar itu diletakkan di alun-alun Baghdad, suasana kota perlahan berubah. Orang-orang yang awalnya datang hanya untuk melihat rupa kini mulai datang dengan tujuan lain.
Mereka duduk lebih lama, tidak sekadar berlalu. Sebagian datang dengan hati yang gelisah, sebagian dengan kesombongan yang tersembunyi, dan sebagian lagi dengan harapan untuk menemukan jawaban atas kebingungan hidup mereka. Abu Nawas memperhatikan semua itu dengan tenang, seolah ia tahu bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari keheningan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di dekat cermin itu, tetapi ia jarang menatap pantulannya sendiri. Baginya, wajah hanyalah kulit luar yang berubah seiring waktu. Ia lebih tertarik pada reaksi orang-orang ketika melihat diri mereka sendiri. Ada yang tersenyum puas, ada yang memalingkan wajah, dan ada pula yang berdiri lama tanpa berkata apa-apa. Dari sikap itulah Abu Nawas memahami isi hati mereka. Suatu hari, seorang pejabat muda datang dengan pakaian rapi dan sikap penuh percaya diri. Ia berdiri di depan cermin dan tersenyum lebar. Namun ketika Abu Nawas bertanya apa yang ia lihat, pejabat itu menjawab bahwa ia melihat masa depan yang cerah. Abu Nawas kemudian bertanya apakah masa depan itu dibangun di atas kejujuran atau sekadar pujian. Pertanyaan itu membuat senyum sang pejabat memudar, karena ia sadar bahwa selama ini ia lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga amanah. Hari lain, seorang ibu tua datang dengan langkah terlatih. Ia tidak lama berdiri di depan cermin. Ia hanya menatap sebentar, lalu menunduk. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya apa yang ia lihat. Ibu itu menjawab bahwa ia melihat usia yang menua dan tenaga yang berkurang. Abu Nawas tersenyum lembut dan berkata bahwa cermin tidak menunjukkan amal yang telah ia tanam selama hidupnya. Mendengar itu, mata sang ibu berkaca-kaca, karena untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya dihargai, bukan diukur dari rupa. Semakin hari, percakapan di sekitar cermin itu semakin dalam. Orang-orang mulai berbicara tentang kegagalan, penyesalan, dan ketakutan yang selama ini mereka sembunyikan. Abu Nawas tidak pernah memberi nasihat panjang. Ia hanya mengajukan pertanyaan yang tepat, lalu membiarkan orang-orang menemukan jawabannya sendiri. Ia tahu bahwa jawaban yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Kabar tentang cermin kehidupan sampai ke berbagai penjuru kota. Ada yang menuduh Abu Nawas membuat orang resah karena terlalu banyak berpikir. Namun ada pula yang merasa tertolong karena akhirnya berani jujur pada diri sendiri. Khalifah mendengar kedua pendapat itu dan memilih untuk mengamati tanpa campur tangan. Ia ingin melihat kemana arah perubahan ini. Suatu sore, Khalifah sendiri datang ke alun-alun tanpa pengawalan besar. Ia berdiri di depan cermin itu cukup lama. Abu Nawas tidak menyapanya lebih dulu. Setelah beberapa saat, Khalifah bertanya apa yang seharusnya ia lihat. Abu Nawas menjawab bahwa cermin tidak pernah memerintah, ia hanya memantulkan. Jika seseorang melihat kebingungan, berarti kebingungan itu sudah lama ada di dalam dirinya. Khalifah terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekitarnya atas keputusan sulit yang harus ia ambil. Padahal, banyak kebimbangan itu berasal dari dirinya sendiri. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas bukan dengan hadiah, melainkan dengan membiarkannya terus menjalankan caranya. Beberapa minggu kemudian, cermin besar itu mulai retak karena usia dan cuaca. Orang-orang mengusulkan agar diganti dengan yang baru. Namun Abu Nawas berkata bahwa cermin itu telah menjalankan tugasnya. Menurutnya, jika manusia masih membutuhkan cermin untuk bercermin,
berarti mereka belum belajar melihat ke dalam diri tanpa alat. Akhirnya, cermin itu diturunkan. Alun-alun kembali seperti biasa. Namun sesuatu telah berubah. Orang-orang kini lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lambat dalam menghakimi, dan lebih sering diam sebelum menyalahkan. Abu Nawas jarang terlihat di sana, tetapi pengaruhnya tetap terasa. Di akhir kisahnya, Abu Nawas berkata kepada seorang anak kecil yang bertanya kemana perginya cermin itu. Ia menjawab bahwa cermin sejati telah berpindah tempat, dari alun-alun ke dalam hati manusia. Selama hati itu jujur, manusia tidak akan tersesat, meski tidak selalu menemukan jawaban yang menyenangkan. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan cermin kehidupan terus hidup. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membuka kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup tidak menuntut manusia untuk sempurna, tetapi untuk berani bercermin dengan jujur. Hadiah dari mimpi. Keesokan paginya, matahari Baghdad memancar hangat dari balik menara masjid. Udara membawa aroma roti yang baru keluar dari tungku. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan derit roda gerobak. Abu Nawas berjalan perlahan di jalan berbatu sambil membawa tongkat kayu dan kantong kecil berisi air. Bajunya sederhana, jubah lusuh warna krem, tapi wajahnya berseri-seri seperti orang yang baru saja mendapat berita gembira. Lah berhenti di depan kios Hasan, sahabat lamanya yang menjual kurma dan buah kering. Hasan adalah pria gemuk berhati baik, selalu tersenyum meski sibuk melayani pembeli. "Assalamualaikum, Hasan," seru Abu Nawas sambil melambaikan tangan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Wah, kau datang juga. Sudah makan pagi?" tanya Hasan sambil menimbang kurma. "Sudah," jawab Abu Nawas ringan, "aku makan kambing panggang, nasi kebuli, dan susu segar." Hasan menghentikan timbangannya, menatap heran. "Dari mana kau dapat makanan mewah seperti itu? Bukankah semalam kau bilang tidak punya apapun untuk dimakan?" Abu Nawas tersenyum, "Aku mendapatnya dalam mimpi." Hasan terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, Abu Nawas, hanya kau yang bisa kenyang karena mimpi. Tapi andai semua orang bisa begitu, tak akan ada orang miskin di Baghdad." Orang-orang di sekitar pasar yang mendengar itu mulai mendekat, penasaran. Di pasar itu, kabar sekecil apapun bisa menjadi hiburan. Salah satu dari mereka, Hamid, seorang pedagang kaya yang sombong, ikut tertawa keras. Bajunya dari sutra biru, tangannya penuh cincin emas. "Abu Nawas," serunya lantang, "kau benar-benar pandai membuat lelucon. Kalau begitu, aku juga akan mengirim hadiah untukmu lewat mimpi malam nanti." Orang-orang tertawa mendengar kata-kata itu. Namun Abu Nawas hanya mengangguk tenang. "Silakan, Tuan Hamid. Aku akan menunggu hadiahmu dengan sabar." "Baiklah," kata Hamid dengan nada mengejek. "Kau tunggulah hadiahku dalam mimpi, dan jangan harap aku akan memberimu apapun di dunia nyata." Abu Nawas tersenyum bijak, "Tak apa. Kadang hadiah terbaik datang dari hal yang tidak nyata asal hati kita tulus." Para pedagang lain saling pandang. Ada yang geli, ada yang kagum dengan ketenangan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membantu Hasan membereskan kurma, sambil menghibur anak-anak kecil yang bermain di sekitar lapak. Lah bercanda, "Siapa yang bisa menebak berapa biji kurma dalam tangan ini, akan aku beri doa agar mimpinya malam ini manis."
Anak-anak tertawa riang, dan suasana pasar pun semakin hidup. Sementara itu, Hamid pergi dengan wajah menahan tawa, merasa yakin bahwa besok ia akan menertawakan Abu Nawas lagi. Malam pun datang. Langit Baghdad tampak indah, dihiasi ribuan bintang yang berkelip seperti mutiara. Suara azan Isya bergema dari menara masjid di kejauhan, menyatu dengan angin lembut yang bertiup dari padang pasir. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi bulan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang ia dapat dari Hasan sore tadi. "Ah, malam yang tenang," gumamnya. "Semoga Tuan Hamid benar-benar mengirim hadiah lewat mimpi. Siapa tahu kali ini bukan kambing panggang, tapi kuda putih." La tertawa kecil sendirian, lalu masuk ke rumah. La menulis di papan kecil dari kayu bekas. "Mimpi adalah tamu. Jika datang, sambutlah dengan senyum, bukan keluh." Setelah itu, ia menyalakan lampu minyak, membuka Al-Quran, dan membaca pelan hingga suasana rumah terasa damai. Sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau beri aku mimpi malam ini, jadikanlah mimpi itu pelajaran, bukan sekadar hiburan." Abu Nawas lalu tertidur dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, di rumah besar Hamid, suasana jauh berbeda. Rumahnya dipenuhi lentera emas dan kain sutra. Meja makannya penuh makanan lezat. Namun hatinya tidak setenang Abu Nawas. Hamid berbicara pada istrinya, Laila, yang sedang menyiapkan teh. "Laila, malam ini aku akan mengirim hadiah untuk Abu Nawas lewat mimpi. Aku ingin lihat wajah bodohnya besok ketika datang menagih sesuatu yang tak ada." Istrinya tersenyum kecil, "Hati-hati, suamiku. Orang seperti Abu Nawas sering membuat orang sombong jadi bahan pelajaran." "Touch, dia hanya penghibur jalanan," kata Hamid meremehkan. Setelah makan malam, Hamid pergi tidur lebih awal. La bahkan memerintahkan pelayannya memadamkan semua lampu agar tidurnya lelap. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, aku akan bermimpi memberi Abu Nawas sekantong emas. Lihat nanti, betapa lucunya dia menagihnya besok." Namun malam tak berjalan seperti rencananya. Dalam tidurnya, Hamid justru bermimpi aneh. La berada di ladang luas dan dikejar ayam gemuk berwarna emas. Ayam itu berkokok tanpa henti sambil berkata, "Hadiahmu tidak nyata, hadiahmu tidak nyata." Hamid lari ketakutan, terjatuh di lumpur, lalu terbangun dengan wajah berkeringat dan napas terengah-engah. "Ya Allah, mimpi apa ini?" serunya. La menatap sekeliling. Rumahnya sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Istrinya yang terbangun berkata, "Nah, sudah kubilang, jangan main-main dengan orang saleh seperti Abu Nawas." Tapi Hamid tidak menjawab, La hanya menutup selimutnya, merasa kesal, dan mencoba tidur lagi kali ini tanpa niat mengirim hadiah apapun. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika terdengar ketukan di pintu rumah Hamid. "Tok, tok, tok. Siapa pagi-pagi begini?" gumamnya. Ketika pintu dibuka, tampak Abu Nawas berdiri sambil membawa panci kosong dan senyum ramah. "Selamat pagi, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Apa yang kau lakukan di sini, Abu Nawas?" "Aku datang mengambil hadiah yang kau kirim lewat mimpi tadi malam," jawabnya tenang. Hamid melotot, "Hadiah? Hadiah apa? Mana mungkin hadiah dalam mimpi bisa nyata?" Abu Nawas menatapnya santai, "Lalu mengapa kau menertawakan aku karena kenyang dari mimpi?"
Kalau mimpiku tak nyata, hadiahmu juga tidak nyata. Tapi jika kau percaya, mimpi bisa membawa sesuatu, maka tolong isi panci ini dengan makanan sungguhan, agar hadiahmu punya bentuk yang nyata. Para pelayan yang mendengar itu menahan tawa, dan Laila yang melihat dari dalam rumah justru tersenyum. Suamiku, katanya pelan, sebaiknya kau dengarkan dia. Orang seperti Abu Nawas tidak berbicara tanpa makna. Hamid terdiam lama, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Abu Nawas, kau menang. Isi panci itu akan aku buat lebih nyata dari mimpimu. La memerintahkan pelayannya mengambil nasi kebuli, daging panggang, roti, dan sekantong koin emas. Ambillah ini. Aku akui, kau mengajariku hal berharga hari ini bahwa tidak semua hal yang tampak sederhana layak ditertawakan. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Tuan Hamid. Rezeki kadang datang dari mimpi, tapi hanya bisa jadi nyata bila hati seseorang terbuka. Kabar tentang hadiah dari mimpi menyebar cepat di Baghdad. Dalam sehari, hampir semua orang di pasar tahu bahwa pedagang kaya bernama Hamid akhirnya memberikan makanan dan emas kepada Abu Nawas setelah ditantang dengan panci kosong. Di pagi hari berikutnya, pasar Baghdad yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik tentang kisah itu. Benarkah Hamid kalah bicara dengan Abu Nawas? Tanya seorang ibu penjual sayur. Benar, jawab penjual rempah, bahkan katanya dia sampai memberi sekantong emas. Masya Allah, timpal yang lain, memang Abu Nawas itu bukan orang biasa. Kadang lucu, kadang seperti wali. Hari itu Abu Nawas datang ke pasar seperti biasa, La tidak berubah sedikit pun, masih memakai jubah lusuhnya, berjalan pelan sambil membawa tongkat. Tapi kali ini, hampir semua orang menyapanya dengan senyum dan hormat. Assalamualaikum, Abu Nawas. Waalaikumsalam, jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak berlari mendekat. Paman Abu Nawas, ceritakan lagi kisah mimpimu. La tertawa kecil, kalian ingin cerita. Baiklah, tapi bantu dulu paman menata kurma di lapak Hasan ini. Sambil menata kurma, Abu Nawas mulai bercerita. Waktu aku bermimpi makan daging kambing itu, aku sempat berpikir, ini cuma mimpi. Tapi aku sadar, yang penting bukanlah makanannya, tapi rasa syukurnya. Kadang Allah menguji kita lewat kenyataan, kadarik lewat mimpi. Hasan menepuk bahu sahabatnya, itulah yang membuatmu berbeda, Abu Nawas. Kau bisa menemukan hikmah bahkan dari perut kosong. Abu Nawas tertawa, kalau perut kosong, pikirannya jadi tajam, Hasan. Kalau perut terlalu kenyang, kadang akalnya tertidur. Semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di rumah besarnya, Hamid duduk termenung di teras, La menatap panci yang dulu dibawa Abu Nawas kini terletak di meja batu, kosong, tapi seolah penuh makna. Istrinya, Laila, menghampirinya sambil membawa teh. Masih kau pikirkan Abu Nawas, suamiku? Hamid menghela napas, ya, Laila. Aku menyadari sesuatu. Aku memiliki banyak kekayaan, tapi hatiku kering. Sementara Abu Nawas tak punya apa-apa, tapi hidupnya terasa lapang. Laila tersenyum, mungkin karena ia selalu berbicara dengan Tuhan dalam setiap laparnya. Hamid mengangguk pelan. Benar, mulai hari ini, aku ingin belajar darinya. Aku akan memberi sebagian hartaku untuk orang miskin di pasar.
Dan benar saja hari itu Hamid memerintahkan pelayannya untuk membagikan roti dan buah kepada fakir miskin, bahkan datang ke kios Hasan dan membeli dagangan Abu Nawas 2 kali lipat dari harga biasa. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di pinggir sungai Tigris. Air mengalir tenang, memantulkan sinar oranye matahari yang hendak terbenam. Beberapa anak bermain di tepi air, sambil melempar batu kecil ke sungai. Hasan datang membawa segelas teh dan sepotong roti. Abu Nawas, katanya, kau tahu. Sekarang semua orang di pasar membicarakanmu. Banyak yang ingin menemuimu hanya untuk mendengar cerita-cerita lucumu. Abu Nawas tersenyum sambil memandangi langit jingga. Hasan, aku tak mencari ketenaran. Aku hanya ingin hidup dengan hati ringan. Dunia ini sudah cukup berat kalau bisa membuat orang tertawa dan berpikir, itu sudah seperti ibadah bagiku. La meneguk teh hangat itu pelan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma debu dan rempah dari pasar. Abu Nawas dan harimau berjenggot. Hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun al-Rasyid. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau. Kata-kata itu merupakan perintah Sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas, semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata Baginda. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya, sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Awas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat penghulu belingsatan, kemana aku harus bersembunyi ia bertanya kepada nyonya rumah.
Tuan Penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. "Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Hem, oh penghulu. Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" "Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api, "ya aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Bagian 1, awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan. Sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan.
Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Kisah Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Banjir itu semakin lama semakin tinggi, hingga memasuki area pasar besar yang biasanya dipenuhi suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka. Namun kali ini, yang terdengar hanyalah suara percikan air, gemuruh angin, dan jeritan warga yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat lebih tinggi. Air mengalir deras melalui lorong-lorong, menghapus jejak alas kaki, meninggalkan kesan bahwa seluruh kota sedang dicuci oleh langit. Banyak orang bergegas naik ke atap rumah untuk berlindung. Beberapa warga tampak menunggu bantuan, sementara sebagian lainnya masih mencoba menyelamatkan hewan ternak mereka. Kambing-kambing menjerit, ayam-ayam melompat ke tempat lebih tinggi, bahkan kucing-kucing berusaha mencari tempat kering sambil mengeong ketakutan. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal yang paling mencolok adalah, semua orang menyalahkan Abu Nawas. Ini gara-gara Abu Nawas, teriak seorang lelaki tua sambil memeluk karung gandumnya agar tidak hanyut. Benar. Dia yang bilang bisa membuat hujan. Sekarang hujan tidak mau berhenti. Sambung seorang pemuda yang sedang mengikat kudanya ke tiang rumah agar tidak terbawa arus. Kenapa raja percaya pada ide-ide gila seperti itu? Ujar seorang wanita sambil menggendong anaknya yang menangis ketakutan, di istana yang mulai kebanjiran. Air telah mencapai gerbang istana. Para prajurit berusaha menghalangi air dengan karung pasir, namun karung-karung itu seolah tidak ada artinya dibanding derasnya air yang terus turun dari langit. Raja, yang biasanya tampil gagah dan megah, kali ini berdiri gelisah di balkon ruang kerjanya. Jubah emasnya basah di ujungnya. Ia menggigit bibir, menatap langit dengan frustasi. Hujan ini tidak wajar, gumamnya. Kenapa semua terjadi setelah Abu Nawas memanggil hujan? Apa dia mengutuk kerajaanku? Di sampingnya, para penasihat saling berbisik,
masing-masing menyalahkan satu sama lain karena pernah mendukung ide Abu Nawas. Namun di tengah kesibukan itu, terdengar suara cipak-cipuk langkah seseorang yang berlari melalui genangan air di jalan istana. Itu Abu Nawas. Dengan wajah pucat namun tetap membawa senyum canggung. "Baginda," katanya dengan napas terengah-engah. "Saya datang secepat saya bisa." Raja menatapnya dengan tajam, seperti elang yang baru menemukan mangsanya. "Abu Nawasss." Suara raja menggema di seluruh aula hingga para pelayan bersembunyi di balik pilar. "Lihatlah ini, kota kerajaan hampir tenggelam. Kau bilang ingin membawa hujan. Tapi kenapa harus hujan seperti ini?" Abu Nawas menelan ludah. Ia sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Namun ia jelas belum menyiapkan jawaban yang sempurna. "Baginda, hujan yang turun ini memang sedikit berlebihan." "Namun, sedikit," bentak raja sambil menunjuk keluar jendela. "Itu bukan sedikit. Itu seperti langit membuang semua airnya hanya ke wilayah kerajaan ini." Warga mencari perlindungan, namun tetap menyalahkan Abu Nawas. Di luar istana, banyak warga berusaha naik ke dataran yang lebih tinggi. Ada yang menuju bukit kecil di tepi kota, ada pula yang menuju menara masjid sebagai tempat perlindungan sementara. Namun meski sedang basah kuyup, mereka tetap menyempatkan diri untuk mengomel tentang Abu Nawas. "Aku bilang sejak dulu, ide orang itu aneh." "Betul, dia bahkan pernah membuat raja ketawa di tengah rapat penting. Sekarang apa? Dia membuat seluruh kerajaan berenang. Kalau banjir ini tidak berhenti, kita harus mengusirnya dari kota." Meski demikian, beberapa orang yang mengenal Abu Nawas secara pribadi justru tidak terlalu marah. "Ah, Abu Nawas itu baik kok," kata seorang ibu tua sambil memeras ujung kerudungnya. "Dia cuma suka bercanda." "Masalahnya," jawab tetangganya, "kali ini candaannya jadi kenyataan." Raja memaksa Abu Nawas memberi solusi. "Baiklah," kata raja sambil menahan amarahnya. "Sekarang kau harus menghentikan hujan ini. Apapun caranya, aku tidak peduli bagaimana. Jika tidak, kau tahu apa akibatnya." Abu Nawas tersenyum kecut. Ia tahu akibatnya, hukuman. "Menghentikan hujan bukan perkara mudah, Baginda," katanya pelan. "Kadang hujan adalah anugerah, kadang ujian. Dan kadang, memang terlalu bersemangat. Jangan berfilsafat di saat seperti ini." Bentak raja. "Berikan solusinya." Abu Nawas mengangguk. Kemudian ia menunduk sejenak, berpikir dengan sangat cepat. Ia teringat bahwa ia memang melakukan ritual kecil dengan doa dan syair aneh yang membuat hujan turun. Tapi ia lupa satu hal penting, ritual itu seharusnya diakhiri dengan penutup. Tanpa penutup, hujan bisa terus turun, tanpa batas. "Baginda," katanya, "saya tahu cara mengatasinya." Raja menatapnya dengan penuh harapan namun juga curiga. "Baiklah, katakan." "Namun," lanjut Abu Nawas, "saya perlu beberapa bahan khusus." "Bahan? Jenis apa? Obat-obatan, ramuan, benda suci?" "Lebih sederhana dari itu, Baginda," jawab Abu Nawas sambil tersenyum polos. "Saya membutuhkan sebuah payung yang sudah rusak, sepasang sandal jepit yang putus, sebuah gentong kosong, seekor ayam, dan Baginda sendiri." Raja langsung ternganga kaget. "Apa?" Raja tidak punya pilihan. Penasihat kerajaan berbisik-bisik lagi. "Payung rusak. Untuk apa? Sandal jepit putus. Apa dia mau mandi hujan? Gentong kosong, ini ritual apa sebenarnya? Ayam." Namun raja tahu satu hal. Abu Nawas aneh, tapi selalu berhasil. Ia mengusap wajahnya dan bergumam, "Kenapa hidupku selalu seperti ini kalau berurusan dengan Abu Nawas?" Akhirnya ia berkata, "Baiklah.
Lakukan, tapi cepat. Abu Nawas tersenyum lega. Baik, Baginda. Kita akan menghentikan hujan ini sebelum malam tiba. Persiapan ritual penghenti hujan. Para prajurit diperintahkan mencari peralatan tersebut. Dalam waktu singkat, semuanya telah terkumpul. Payung yang robek besar di bagian tengah. Sandal jepit putus yang bahkan masih bau lumpur. Gentong kosong sebesar manusia dewasa. Seekor ayam kampung yang terus berkokok meski basah kuyup. Seluruh warga menonton dari kejauhan dengan cemas namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengambil payung rusak itu. Kemudian ia mengangkatnya ke atas kepala sambil berkata pelan, "Semoga kau mengerti peranmu, wahai payung tua." Ia mengenakan sandal putus itu meski jelas-jelas tidak nyaman. Ia bahkan hampir terjatuh saat mencoba berdiri tegak. Lalu ia menempatkan ayam kampung di atas gentong kosong. Ayam itu berkokok keras, seolah marah karena diperlakukan sebagai bagian ritual. Raja menghela napas panjang. "Saya berharap ini bukan lelucon, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, banjir ini bukan candaan. Maka tidak ada ruang untuk lelucon." Ritual dimulai. Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan istana yang sudah tergenang air setinggi mata kaki. Ia mengangkat kedua tangan. Angin berhenti. Hujan masih turun deras, tetapi seolah menunggu sesuatu. Warga menahan napas. Raja bahkan maju sedikit, meski tetap berdiri di bawah payung besar emasnya. Abu Nawas menarik napas panjang. Lalu ia berkata, "Wahai langit yang luas, kau telah menurunkan berkahmu dengan semangat yang terlalu besar. Kini, dengarkan syair penutupku, agar kau kembali tenang." Ia mulai melantunkan syair panjang, bahasa campuran antara doa, puisi, humor, dan kalimat yang hanya ia pahami sendiri. Ayam itu ikut berkokok di tengah-tengah syair. Sandal jepitnya berdecit setiap ia melangkah. Payung robek di tangannya bergetar tertiup angin. Namun, perlahan, hujan mulai melemah. Warga memekik kegirangan. "Lihat, lihat, hujan mulai berhenti." Benar, Abu Nawas berhasil. Raja tersenyum lega untuk pertama kalinya sejak pagi. Setelah beberapa menit, hujan benar-benar berhenti. Langit cerah. Burung-burung mulai keluar dari tempat persembunyian. Abu Nawas menurunkan payungnya dan menatap raja. "Baginda, ritual penutup sudah selesai." Raja mengangguk sangat puas. "Abu Nawas," katanya, "aku tidak tahu apakah kau adalah orang paling gila di kerajaan ini, atau yang paling jenius." Abu Nawas membungkuk hormat. "Mungkin keduanya, Baginda." Setelah banjir surut, butuh waktu berjam-jam sebelum air benar-benar surut. Warga bersama-sama membersihkan kota. Meski banyak kerugian, mereka tetap bersyukur keadaan menjadi aman. Dan tentu saja, orang pertama yang ingin mereka temui untuk berterima kasih adalah Abu Nawas. Tapi saat mereka mencari, ia sudah pergi entah kemana. Seperti biasa, muncul di saat dibutuhkan, lalu menghilang setelah semuanya beres. Namun warga tidak lagi marah. Bahkan banyak yang tertawa mengingat betapa unik dan anehnya ritual penghenti hujan itu. Dan raja pun, meski awalnya marah besar, pada akhirnya hanya menggeleng dan tertawa. "Abu Nawas, hanya dia yang bisa membuatku marah, takut, dan tertawa pada hari yang sama."